apa kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, kali ini SMA Negeri 2 Mengui membuat konten Langkah Cerdas. Konten Langkah Cerdas ini bertujuan untuk menemani kalian belajar. Jadi, tidak hanya belajar di sekolah, kalian juga bisa belajar di rumah dengan menonton video ini. Nah, di dalam konten ini, kami mencantumkan beberapa materi pelajaran yang dibahas di sekolah. Jadi, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat sore, perkenalkan nama saya Yanti Widyastuti. Mata pelajaran SEMku adalah ekonomi kelas 11 dan klub ekonomi di SMA Negeri 2 Mengui. Baiklah, kali ini Ibu langsung masuk ke dalam materi. Jadi kali ini yang kita bahas adalah tentang dampak dirumahkan akibat virus corona pada perekonomian keluarga. Jadi pada dasarnya kita ambil dulu apa sih itu ekonomi. Ekonomi itu apa ya? Ekonomi mempelajari tentang kebutuhan hidup, bagaimana kita mengatasi kebutuhan hidup itu sendiri. Jadi secara umum bagaimana caranya supaya masih bisa bertahan hidup. Nah, garis besarnya seperti itu. Baiklah, kali ini tentang dampak dari COVID-19 pada perekonomian keluarga. Sangat dirasakan sekali, apalagi dunia pariwisata sekarang saat ini sedang lesu. Jadi kalau kita ambil dampaknya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dari negatif, nah sekarang dari negatif dulu. Dari negatif, banyak sekali yang dirumahkan tanpa gaji. Kemudian ada yang masuk dengan paruh waktu. Kemudian ada yang dirumahkan dengan gajinya sekedar aja, jadi gaji pokoknya sesuai dengan UMR gitu saja, yang lain-lain tidak diberikan. Otomatis dampak dalam perekonomian keluarga keras sekali ya. Tentunya anak-anak sekalian di rumah, hal ini sangat membantu, dirumahkan dengan kondisi perekonomian keluarga ya. Membantunya bagaimana? Nah, ini masuk ke dampak positif nih. Dampak positifnya apa? Dirumahkan menjadi kita lebih hemat. Hemat dalam transportasi. Transportasi yang kita keluarkan sedikit. Kemudian hemat dalam uang bekal ya, kalau siswa uang bekalnya jadi hemat ya. Nah, kemudian dampak positif yang lain jadi lebih kreatif, menimbulkan inisiatif untuk bagaimana caranya mencari uang jajan. Tadi dampak dari orang tua yang dirumahkan otomatis bekalnya nggak ada. Jadi sekarang dampak positifnya kreatifnya bagaimana? Kreatifnya menemukan ide-ide baru, seperti misalnya berjualan secara online. Nah, ini lagi ngetren ini di kalangan anak muda, berjualan secara online. Mendadak semuanya pada pinter memunculkan kreativitasnya. Ada yang nggak punya bakat masak, sekarang jadi bakat masak ya, jadi berjualan online. Kemudian kalau berjualan online, lawannya apa? Ada belanja online. Jadi kalau belanja online semuanya serba online. Jadi kita tetap di rumah aja, kita bisa mengambil semuanya. Mau kita berjualan kita bisa, mau berbelanja pun kita bisa. Jadi semuanya tinggal pencet HP. Yang jelas pada saat dirumahkan, kuota harus tetap ada supaya kita bisa terhubung, kita bisa belajar di rumah dengan menjawab soal-soal online yang diberikan oleh guru gitu. Kemudian dampak yang lain lagi ya, dampak positif ya. Dampak positifnya dari corona ini akhirnya setiap anggota keluarga menjadi rukun. Rukunnya apa? Karena orang tua di rumah, anak-anak di rumah, semuanya di rumah.
Jadi semuanya saling merasa memiliki ya di rumah, semuanya serba di rumah, sembahyang bersama, ya itu positifnya luar biasa. Setelah itu dampak-dampak yang lain negatifnya banyak sekali terasa, kita nggak bisa kemana-mana, semua tempat hiburan ditutup, tempat beribadah pun ditutup. Untuk yang beragama Hindu, ada odalan di pura, kita juga dibatasi, itu sangat prihatin sekali. Kemudian yang Kristen di gereja juga nggak bisa, yang Muslim juga tidak bisa pergi ke masjid. Pada saat perayaan Waisak kemarin, saudara-saudara kita umat Buddha juga tidak bisa, mereka sembahyang di wihara. Itu yang memprihatinkan sekali ya, bagaimana rumah Tuhan menjadi seperti kita. Sekarang untuk mengatasi itu semua, jadi kita harus tetap mawas diri, jaga kesehatan, selalu hidup hemat, memanfaatkan apa yang ada di rumah. Jadi memanfaatkan kesempatan untuk di rumah, memanfaatkan lahan pekarangan, semuanya kita tanam. Jadi biar tidak semuanya serba beli, karena intinya kita harus hidup hemat. Bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup, ya kan? Sekian, terima kasih anak-anak. Selamat sore. Om Santi.